Assalamualaikum, halo sobat catur semua. Selamat bertemu kembali. Pada video kali ini akan saya perlihatkan sebuah permainan blitz yang brilian yang dimainkan oleh Alireza Firoza saat melawan Maxim Vachier-Lagrave. Partai ini dimainkan di turnamen Super United Kroasia. Oke sobat semua, langsung saja kita lihat partainya yang sangat menarik ini. Alireza yang sebagai putih memulai dengan kuda F3 dibalas MLV C5, C4, kuda C6, kuda C3 dan E5. Di sini hitam mendahului di pusat, kemudian Alireza G3, G6 dan kedua gajah memainkan petak fianchetto. Setelah Alireza rokade, MLV mengembangkan kuda ke E7 sehingga dengan bantuan kuda ini hitam sangat fleksibel memainkan dorongan pion D5 atau bisa juga F5. Oke, di sini Alireza melanjutkan B3. Idenya di sini putih ingin memantau pusat dari jauh. Oke, di sini MLV mendahului di pusat D5 dan terjadi pertukaran pion pusat. Di posisi pembukaan ini, Alireza membuat sedikit kesalahan dengan menjalankan menteri ke C2 sehingga menteri ini langsung diancam dengan gajah hitam. Hitam unggul satu tempo mengembangkan gajah sambil mengancam menteri. Alireza menutupnya dengan pion E4. Bagaimana jika putih menutupnya dengan D3 misalnya? Maka kuda makan kuda, menteri mengambil, kemudian datang ancaman berbahaya E4, menyerang menteri dan benteng sekaligus. Sehingga di posisi ini, putih memainkan E4, nampak seperti menyerang keduanya, tapi lagi-lagi hitam memanfaatkan tempo. Kuda ke B4, kembali menyerang menteri, sehingga memaksa menteri ke B1. Gajah E6, A3 mengusir kuda, kuda melompat ke D3, kuda melompat ke petak yang alami. Sekarang Alireza membanting kuda ke petak D5 sehingga gajah makan kuda. Bagaimana di posisi ini apabila kuda makan gajah? Maka sepertinya hitam memenangkan pion, tapi putih akan memainkan langkah cantik. Kuda makan pion sehingga menyebabkan hitam belum bisa melakukan rokade dan disertai ancaman ke menteri. Sehingga setelah menteri makan kuda ada ancaman maut, benteng ke E1. Sehingga di posisi ini hitam memainkan gajah makan kuda dan pion mengambil. Menteri mengambil, kuda ke E1 menantang kuda sambil membuka diagonal gajah menyerang menteri. E4 memblokir diagonal, kuda kali D3 dan menteri mengambil, gajah kali E4 dan terjadilah pertukaran menteri. Di posisi ini sementara hitam memiliki struktur pion yang lebih baik. Di sini MLV melakukan rokade panjang, dibalas B4 oleh Alireza, C kali B4 dan A kali B4. Benteng ke E8 menyerang gajah, tapi putih mengikatnya dengan pion. Hitam terus menyerang gajah dan gajah pun mundur sehingga pion D3 tanpa pengawalan dan menjadi sasaran benteng, sehingga sekarang hitam unggul satu pion. Gajah F4, A6, B5, A kali B5 dan benteng mengambil, dan gajah ke D4. Gajah berpindah dari pinggir dan sekarang menempati posisi di pusat. Benteng F ke B1, Alireza menumpuk benteng dan menyerang pion lemah B7. MLV kemudian membackup dengan benteng. Gajah G5 mengusik benteng, benteng ke C7 dan benteng ke D5. Langkah yang cukup bagus, benteng memotong file D sehingga di sini MLV memblokirnya dengan benteng juga, menantang pertukaran sehingga terjadilah pertukaran benteng. Tapi ini mengorbankan pion B7 bagi hitam. Benteng kali B7, skak, Alireza merebut kembali pionnya, raja ke D6 dan benteng makan pion. Dan kali ini putih berbalik unggul satu pion. Kuda E5 di posisi ini Alireza membuat langkah blunder, memainkan gajah F1 sepertinya menyerang benteng, tapi ini melepas pengawalan pada petak F3 dan segera MLV memanfaatkan momentum dengan kuda melakukan skak, langkah skak sambil mengancam menggarpu gajah, sehingga setelah raja G2 kuda makan gajah sama-sama mengancam benteng, tapi Alireza memilih mempertahankan bentengnya di atas papan dengan memainkan benteng H6, benteng C3 dan benteng makan pion. Langkah terbaik tentu saja kuda menutup. Sekarang hitam dapat mengancam benteng ke baris kedua, mengancam pion F2, sehingga di sini Alireza perlu menggerakkan pion ke F4. Benteng C2 skak, raja tidak dapat melangkah ke pusat karena ada ancaman benteng F2 yang mendapatkan gajah, sehingga raja dipaksa ke pinggir ke H3.
Inilah awal raja ini dipaksa ke tepi, memasuki jaringan mat yang disiapkan oleh hitam. Gajah G1 kembali benteng mengancam, kali ini mengancam mat di H2, sehingga solusinya putih menutup dengan gajah. Raja E7 menghilangkan pin terhadap kudanya. MLV ingin memainkan kudanya masuk ke dalam permainan. Benteng H6, kuda D4, benteng memberikan skak, dan raja ke F6, benteng kembali melakukan skak dan raja mendekati benteng dan memaksa putih kehilangan satu tempo menyelamatkan bentengnya. Benteng ke D6, raja F7, benteng D5, raja E6, dan benteng ke 5 skak raja F6, benteng D5, kuda F3 menyerang pion H2. Tentu saja kuda tidak bisa diambil karena ada ancaman mat di H2. Benteng D1, putih menyerang dua perwira sekaligus, sehingga di sini MLV memutuskan kuda makan pion. Hitam melepas gajahnya sehingga benteng makan gajah. Sekarang Ali Reza berbalik unggul satu pion. Di sini setelah kuda G4, seharusnya Ali Reza memainkan bentengnya untuk balik mengancam raja hitam di baris belakang. Tapi Ali Reza memainkan blunder untuk yang kedua kalinya, raja H4, sehingga MLV memiliki tempo memainkan benteng C7, tempo melakukan ancaman mat yang tidak dapat dihentikan. Tanpa sempat benteng putih melakukan serangan balik, sehingga memaksa di posisi ini Ali Reza menyerah. Satu kesalahan yang menentukan di posisi akhir. Coba bayangkan bila Ali Reza tidak melakukan langkah rajanya, tapi menggerakkan bentengnya sehingga dapat terus mengancam raja lawan. Ia tentu berpeluang draw atau bahkan menang karena telah unggul satu pion.